Ketika berbicara tentang mesin berkinerja tinggi dan teknik kelas atas, hampir tidak mungkin untuk mengecualikan BMW dari desainer sepeda motor terbaik. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ada satupun motor BMW yang berkinerja tinggi berada di MotoGP? Padahal BMW telah bersaing di berbagai kompetisi sepeda motor di seluruh dunia. Seperti biasa, kita semua tidak akan pernah tahu satu alasan yang menyebabkan perusahaan besar seperti BMW tidak ikut serta dalam salah satu kompetisi balap motor terbesar di dunia. Tapi di sini kita akan membahasnya lebih lanjut. CEO BMW Motorrad sebelumnya yaitu Stephen Schaller telah menyebutkan dalam berbagai wawancara bahwa dia tidak tertarik untuk berkompetisi di MotoGP karena tidak masuk akal dari sudut pandang bisnis untuk Motorrad. Sekarang, sebelum memikirkan tentang publisitas dan exposure MotoGP yang mungkin dapat meningkatkan pendapatan, bagaimana dia bisa berpendapat seperti dan siapa dia sebenarnya? Stephen Schaller adalah orang yang bertanggung jawab atas peningkatan penjualan sebesar 60% sejak ia mulai menjabat sebagai CEO pada tahun 2012 lalu dan memiliki 7 tahun penjualan terbaik secara berturut-turut. Motorrad di bawah manajemen Stephen Schaller tidak terpengaruh secara finansial oleh pengucilan dari kompetisi dan terus tumbuh. Saat ini, Stephen tidak lagi bertanggung jawab atas Motorrad karena ia tertarik pada proyek dan tantangan baru. Ketika ditanya tentang keputusannya untuk tidak berkompetisi di MotoGP, ia menyebutkan bahwa visi mereka pada saat itu adalah untuk menjangkau audiens balap yang lebih luas dengan lebih banyak variasi yang berhasil mereka capai atau lakukan. Stephen juga merasa bahwa menghamburkan uang untuk lebih banyak kompetisi yang berbeda sifatnya dan perawakannya akan menghasilkan jangkauan pelanggan yang lebih luas. Alih-alih hanya menghabiskan sumber daya tersebut untuk 1 atau 2 balapan di MotoGP, sangat penting untuk diingat bahwa jenis motor yang berkompetisi di MotoGP dirancang dan dibangun sebagai mesin balap canggih dan membutuhkan engineer yang dapat membangunnya dengan tangan. Meskipun pada akhirnya pabrikan dapat meleleng motor buatan tangan yang canggih ini, tapi pabrikan tidak dapat memproduksinya untuk sekelompok besar pembeli yang berminat. Yang berarti, pabrikan tidak akan pernah benar-benar mendapatkan nilai uang saat menjualnya. Banyak perusahaan menginvestasikan uangnya dalam kompetisi ini karena exposure besar-besaran dan kesempatan untuk memamerkan kehebatan teknik mereka, yang mana ini untuk meyakinkan pemirsa agar membeli sepeda motor pabrikan mereka. Namun, BMW Motorrad tidak menganggapnya perlu. Keren banget sih pemikirannya, tapi ya cukup disayangkan aja. Tapi apakah BMW pernah berkompetisi di MotoGP di masa lalunya? Sebenarnya BMW memiliki sejarah yang kaya akan kompetisi balap dan tingkat kemenangan yang sukses. Yang mana kalau diingat kembali pada tahun 1924, motor Boxer R32 adalah motor BMW pertama yang berhasil memenangkan kejuaraan. Dan motor itu terus memenangkan berbagai gelar termasuk kejuaraan Superbike, Rally Dakar, Senior TT dan masih banyak lagi. Namun proyek-proyek MotoGP belum membuahkan hasil dan seringkali menjadi masalah tersendiri bagi BMW. Salah satu proyek yang paling populer adalah Sutter BMW CRT Racebike yang dirancang oleh Eskil Sutter dan dilengkapi dengan mesin BMW S1000RR yang dimodifikasi. Pembalap terkenal kala itu yaitu Danilo Petrucci berkolaborasi dengan Loda Racing dan berkompetisi di MotoGP dengan motor Aprilia. Tetapi memutuskan untuk beralih ke motor Sutter BMW pada tahun 2012 di awal musim kedua. Meskipun ini adalah awal bagi Danilo di MotoGP, dan BMW bukan tandingan mesin kompetitif buatan tangan dari Ducati, Honda, dan Yamaha, namun hasilnya cukup baik. Dan Danilo mencapai tempat ke-11 di sirkuit di Catalunya dan berakhir di urutan kelima di kelasnya. Sayangnya BMW tidak menganggap itu adalah hal yang sukses, karena ada rumor di lebih dari satu kesempatan bahwa mesinnya tidak cukup kuat. Pernah juga kejadian kalau BMW merancang prototipe triple bike 990cc yang harus dibatalkan ketika MotoGP mengubah kapasitas mesin menjadi 800cc. Namun, sang CEO Hendrik von Keuenheim merasa bahwa itu bukanlah pemborosan total dan mereka belajar dari kesalahan teknik dan desain mereka. Pembalapnya yaitu Colin Edwards juga mengatakan ketika selama kompetisi bahwa dia tidak menyukai performa motor Sutter BMW dan harapannya tidak terpenuhi akan mesin itu. Karena proyek MotoGP sebagian besar merupakan usaha rekayasa tingkat lanjut. BMW tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas kekurangan apapun dalam hal tenaga dan kontrol. Namun demikian, sejarah MotoGP BMW dipenuhi dengan uji coba dan kesalahan dengan sedikit keberhasilan. Dan pertanyaan lainnya, apakah BMW akan ikut MotoGP di kemudian hari? Selain sejarah yang tidak menguntungkan dari BMW yang berkompetisi di MotoGP dan pilihan Stephen Schaller sebelumnya untuk tidak berimplementasi di dalamnya, manajer BMW yang sudah lama menjabat dari CEO Motorrad saat ini yaitu Markus Kram menyebutkan bahwa MotoGP selalu menjadi topik diskusi di antara para manajer. Namun, keputusan akhir terbukti sulit karena tidak semua orang setuju. MotoGP adalah balapan besar yang memberikan peluang dan exposure yang besar.
Namun, dengan sejarah BMW dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan proyek yang sukses, upaya gagal mungkin hanya akan lebih merugikan merek BMW daripada kebaikannya. Karena divisi balap olahraga membutuhkan izin dari pabrikan besar, kesepakatan untuk bersaing tampaknya tidak mungkin terjadi. Namun demikian, BMW masih menjadi pendukung penting MotoGP dan telah menyediakan safety car sejak tahun 99. Jadi kesimpulannya, BMW memiliki sejarah yang mengesankan dalam berkompetisi dalam olahraga balap di seluruh dunia. Tetapi karena sejarah balapnya dengan MotoGP dan potensi biaya proyek baru, mereka telah menjauhi berkompetisi di MotoGP. Meskipun beberapa manajemen tertarik untuk berkompetisi, namun para produsen dan pemimpin terkemuka BMW tidak semuanya sependapat, sehingga membuat keputusan menjadi mustahil. Jadi memang terbukti ya, betapa mahalnya MotoGP ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah BMW selayaknya masuk MotoGP? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.